Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ajar untuk lebih mendengarkan kehendak dan suara kebaikan-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan dosa seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot, supaya kami jangan terlena oleh bujukan dosa yang seringkali muncul dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, saya berada di suatu kota di Papua yang indah, kota Kaimana. Mungkin sebagian kita pernah mendengar lagu Senja di Kaimana. Saya berada di bibir pantai Kaimana di satu stasi ya di Kaimana di kota Kroy istilahnya. Dan di sini saya akan membantu Trihari Suci di stasi ini, tapi juga di paroki, bergantian dengan seorang pastor Karmelit yang lain. Saudara, bacaan Injil hari ini dan bacaan pertama mengajak kita untuk memahami bagaimana supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Kita belajar dari seorang murid Yesus sendiri yang bergaul dengan Yesus selama 3 tahun. Tetapi dia tidak mampu dan tidak dapat memasuki nilai-nilai Yesus. Ajaran Yesus, pikiran Yesus, kehendak Yesus. Tapi Roh Kudus yang mengilhami hidup Yesus. Dia mempunyai pikiran sendiri. Dia mempunyai kehendak sendiri yang tanpa ia sadari menghancurkan hidupnya. Ada suatu dorongan batinnya yang belum bisa ia olah dengan baik, yaitu kerakusan dia tentang materi, tentang uang. Yesus tahu dia lemah dalam bidang keuangan dan dia menjadi bendahara dari para rasul. Yesus tahu bahwa dia seringkali menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Dan Yesus tahu juga dia seorang yang ambisi, yang ingin mendapatkan kedudukan yang besar. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bahwa Yesus tidak ingin mempermalukan dia di muka para rasul. Maka ketika saatnya tiba, Yesus mengatakan ada seorang dari kalian yang akan mengkhianati aku. Tanpa menyebut nama. Ya, dan itu membuat gelisah para rasul. Ya, sehingga mereka saling bertanya dan bertanya, siapakah itu? Bahkan Yudas Iskariot pun semacam bertanya juga kepada Yesus, itukah aku? Dan engkau mengatakan. Yang menarik bagi saya adalah bahwa Yesus tidak mau mempermalukan orang yang mau menghancurkan dirinya dengan menyebut nama. Dan yang menarik bagi saya adalah bahwa Yesus justru memberi kesempatan kepada orang itu untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi tidak terjadi. Maksud Yesus untuk tidak menyebut nama, maksud Yesus untuk tidak menjatuhkan orang itu di muka teman-temannya, dan supaya ia bertobat, supaya ia kembali kepada Tuhan. Dan itu tidak terjadi. Demikian juga dengan hidup kita. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam godaan-godaan, entah kesombongan, entah kemalasan, entah keserakahan, entah kekikiran, entah iri hati, atau kesombongan, atau kemalasan. Yang menjadi salah satu dosa yang berbahaya dalam hidup. The dangerous sins. Yang membawa kita mulai dari dosa itu, lalu lama-lama membawa si iblis bisa memasuki titik-titik kelemahan kita masing-masing. Dan iblis sebagai malaikat mempunyai kemampuan dan daya untuk mengelabui kita dan membohongi kita, menipu kita, ya. Yang nampaknya baik tetapi ternyata tidak baik. Maka Yudas bekerja sama dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Dan Yudas mendapatkan 30 keping perak dan besar pada waktu itu hanya untuk menyerahkan Yesus.
Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat untuk mengenali apa saja yang di dalam batin kita yang menjadi kekurangan, keterbatasan, dan kerapuhan kita. Ya, kita kenali, kita ubah, kita olah. Supaya nilai-nilai Kristus internalisasi dan interiorisasi, nilai-nilai keimanan kita tidak cukup hanya di mulut, di pikiran, di perasaan. Tapi dalam hati yang terdalam, disitulah sumber dari segala dosa dan kekurangan. Dan itu yang harus dibongkar oleh Yesus. Ya, supaya kesombongan kita, kemalasan kita, kecabulan kita, keserakahan kita, seperti yang dialami Yesus ketika di padang gurun. Ubahlah batu itu menjadi roti. Terjunlah dari hubungan bait Allah, kekuasaan, kehormatan, harga diri. Ya, dan semua itu akan kuberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Bohong iblis. Apakah segala sesuatu itu milik iblis? Tidak. Dan itu akan diberikan kepada kita juga tidak. Itulah kehebatan iblis. Dan kita bisa jatuh di dalam keserakahan itu, bisa jatuh dalam kekikiran itu, bisa jatuh di dalam banyak hal. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan masa Minggu Suci ini sebetulnya Yesus ingin menghancurkan sumber dosa di dalam batin kita yang terdalam itu. Ya. Dan untuk itu maka kita izinkan, Tuhan Engkau datang kepadaku. Tuhan itu bukan hanya di luar dengan penderitaan dan kita menonton, melihat Yesus yang menderita, yang sakit dan segala macam. Bukan hanya itu, tapi Yesus sedang mengolah hidup batin kita yang penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan untuk diubah menjadi rahmat, menjadi kebaikan, menjadi kedamaian, menjadi kebahagiaan, menjadi pengampunan. Buah-buah roh di dalam diri kita sedang disembuhkan oleh Yesus, sedang digocos, sedang diperbaiki oleh Tuhan. Asal kita mengizinkan itu. Dan itu bukan yang gampang, karena itu memasuki level yang paling dalam, bukan level mulut, bukan level pikiran, bukan level perasaan, tapi level roh. Dan karena itu mengapa orang sulit bertobat? Karena memasuki batin yang di dalam ini. Siapa yang sadar akan hal itu? Tidak mudah. Kita berkali-kali diingatkan, tidak akan mudah. Nah, disinilah saudaraku terkasih, pada masa Paskah ini, apa yang sungguh-sungguh ingin supaya Paskah ini menjadi Paskah yang bermanfaat, berbuah, apa? Mohon Roh Kudus supaya hati kita dibuka. Biarkanlah Dia melihat apa yang menjadi kekurangan, keterbatasan, dan kerapuhanku. Tuhan mengubah. Tuhan ubahlah aku. Menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang penuh kedamaian. Menjadi pribadi yang penuh pengampunan. Menjadi pribadi yang ramah. Menjadi pribadi yang penuh sukacita. Menjadi pribadi yang mau bergaul dan menerima orang lain. Buah-buah roh, kemurahan hati, sukacita, kedamaian. Jadi para saudaraku, semoga pelajaran dari Yudas Iskariot ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan jangan lupa, Yudas Iskariot besok menerima tubuh Kristus. Dia sudah menjadi seorang khusus, ya, meskipun Yesus tahu bahwa penderitaan, dosa dan segala macam. Tapi itulah, ya, dia belum menerima Roh Kudus yang dijanjikan pada waktu Pentakosta nanti. Dan Roh Kudus itulah yang mengubah seluruh hidup para rasul dan mengubah hidup kita juga. Semoga Anda dan saya dijauhkan dari segala godaan-godaan yang seperti dialami oleh Yudas Iskariot. Hanya memikirkan materi, hanya memikirkan keuangan, dan mereka mengira semua itu memberikan kedamaian bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Bukan materi, bukan harta, tetapi pribadi Yesus. Semoga pribadi Yesus kita terima secara menyeluruh. Sudah kita terima dalam hidup kita, tapi semoga semakin lama kita semakin
diubah oleh Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Berkat karunia melimpah dalam nama Bapa dan Putra